dipersembahkan oleh Teh Javana. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. KPK memperpanjang masa penahanan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang berstatus tersangka dugaan suap praksi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam, M. Sanusi keluar dari gedung KPK dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Saat menuju mobil mengatakan dalam pemeriksaan kali ini KPK memperpanjang masa penahanan dirinya selama 30 hari ke depan hingga tanggal 29 Juli. Selain memeriksa M. Sanusi, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi, diantaranya anggota DPRD DKI, fraksi Partai Hanura Zainuddin, serta Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendrawan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini berulang tahun yang ke-50. Sejumlah warga membuat kejutan dengan memberikan kue ulang tahun kepada Ahok di Balai Kota. Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat menunggu kedatangan Ahok di Balai Kota sambil membawa kue ulang tahun. Tiba di Balai Kota, Ahok pun disambut nyanyian selamat ulang tahun dan diminta untuk meniup lilin serta memotong kue. Kali ini merupakan ulang tahun Ahok yang ke-50. Ahok dilahirkan di Manggar Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni tahun 66. Ahok pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan meminta untuk didoakan agar tetap mampu memimpin Jakarta dengan lebih baik lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Filipina mengizinkan aparat keamanan Indonesia untuk memasuki wilayah Filipina untuk membebaskan warga negara Indonesia ABK kapal yang disandra oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Pemberian izin ini dianggap sebagai satu langkah maju dalam kerjasama diplomatik kedua negara. Menteri Pertahanan Diamizar Tiakudu menjelaskan dari hasil pertemuannya dengan pemerintah Filipina telah disepakati sejumlah langkah dalam upaya pembebasan 7 ABK kapal TB Charles asal Indonesia yang disandra oleh kelompok bersenjata di Pulau Sulu, Filipina. Salah satu kesepakatan terbaru adalah pemerintah Filipina mengizinkan Angkatan Bersenjata Indonesia memasuki wilayah perairan Filipina untuk membebaskan para sandera. Ria Bizar menilai pemberian izin ini sebagai satu langkah maju dalam kerjasama diplomatik antar dua negara. Dan saat ini kedua negara tengah menyusun teknis dan juga langkah selanjutan dalam upaya pembebasan dari para sandera. Jadi ke depan nanti saya akan lapor presiden nanti ya, setelah itu agak detail saya sampaikan. Ke depan kita bisa saja mengejar sampai ke dalam. Begitu masuk kita cuma bilang kita masuk, ya oke, kita masuk. Kita kejar sampai ke darat. Gitu. Itu yang terakhir. Ya, mudah-mudahan ini kita manfaatkan. Wilayahnya sudah 7 awak kapal Tugboat Charles yang disandera selama 9 hari oleh kelompok Abu Sayyaf Al-Habsyi Nisaya diperkirakan masih berada di kawasan Parang Pulau Sulu. Dan sementara itu operasi militer Filipina masih terus dilakukan dengan mengerahkan 3 batalion. Yang berikut adalah laporan reporter Desi Fitriani dengan juru kamera Azizul Hakim dari Manila, Filipina. Hari ini diberitakan keberadaan 7 orang sandera, 7 awak kapal Charles 001 yang berada ataupun disandra di kawasan Sulu masih dalam keadaan sehat dan selamat. Dan memang dari informasi yang kami terima, memang karena ini informasi sangat sulit didapatkan dari beberapa jaringan yang kami peroleh, bahwa mereka masih tetap berada di Pulau Sulu, artinya sudah 9 hari. Mereka ditangkap sejak tanggal 20 lalu, ditangkap di kawasan Pulau Laut Sulu ataupun di atas Pulau Tawi-Tawi, kemudian tanggal 23 bulan Juni ini kemudian mereka tiba di Kalunggalang Calu dan akhirnya mereka melakukan perjalanan sekitar 6 jam menuju kawasan Parang dan mereka setempat berada di Talipo. Tetapi pada tanggal 20 Juni lalu mereka telah dikumpulkan dalam satu kelompok. Yang semula mereka ditangkap dalam 2 kelompok, mereka dikumpulkan dalam satu kelompok di bawah komando Al-Habsyi Nisaya.
Dan kami juga mendapatkan informasi hanya 1 hari saja mereka bersama disatukan, tetapi kemudian pada tanggal 27 kemarin mereka dipisahkan kembali. Ada beberapa kelompok menjadi 2 kelompok karena banyaknya operasi militer di Filipina. Dan memang selama 3 bulan terakhir sejak penangkapan ataupun penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan Sulu ini, aparat Filipina telah melakukan operasi militer selama 3 bulan. Dan dengan mengerahkan 3 batalion. Walaupun demikian, dari pernyataan militer Filipina kemarin mengatakan bahwa terhitung 1 Juli mereka akan melakukan penggempuran menumpas kelompok gerakan Abu Sayyaf dari beberapa lokasi, dan bila perlu mereka akan mengerahkan 10 batalion atau sekitar 8.000 pasukannya di Pulau Tawi-Tawi, di Pulau Basilan, dan Pulau Sulu. Walaupun demikian, sampai saat ini kita juga masih menunggu apakah nantinya akan ada patroli bersama yang secara langsung dilakukan, ataupun apakah Indonesia ataupun aparat militer Indonesia bisa masuk ke kawasan Filipina untuk membebaskan 7 sandera ataupun melakukan operasi penumpasan kelompok bersenjata Abu Sayyaf tersebut. Dan sampai saat ini kami mendapatkan informasi bahwa 7 sandera masih berada di ke bawah kendali kelompok Abu Sayyaf alias Bumi Saya, orang yang juga menyandra 10 awak kapal Brahma 12 pada bulan Maret lalu. Dari Manila, Filipina, Desi Fitriani, Azizul Hakim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Barreskrim Mabes Polri hingga saat ini sudah menetapkan 16 tersangka terkait dengan kasus penyebaran vaksin palsu. Barreskrim menduga ada 4 rumah sakit besar di Jakarta dan Bekasi yang terlibat dalam kasus vaksin palsu. Ditemui di sela rapat tertutup bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, tadi sore Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Agung Setia mengatakan ada 4 rumah sakit besar yang menggunakan vaksin palsu. Meski demikian, penyidik masih belum bersedia mengungkapkan nama ke-4 rumah sakit besar yang diduga bermain dalam kasus vaksin palsu. Agung hanya menyebutkan jika 4 rumah sakit tersebut tersebar 2 di Jakarta dan 2 di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki temuan vaksin di 4 rumah sakit tersebut. Hingga kini penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik produsen maupun juga distributor dari vaksin palsu. Rantai produksi dan distribusinya mereka sendiri-sendiri. Mereka punya pasar sendiri, punya distributor sendiri, punya pembuat sendiri, kemudian di backup atau disupport oleh pensuplai botol sendiri, kemudian pencetakan sendiri. Lalu untuk rumah sakitnya berapa totalnya semuanya, Pak? Ya, ada 4 kemarin ya. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Hanura Zainuddin diperiksa penyidik KPK selama 3 jam terkait kasus dugaan suap pembahasan Rapsi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Zainuddin merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK. Saat dikonfirmasi, aku dicecar penyidik seputar pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Zainuddin, dirinya tidak terlalu banyak mendapat pertanyaan dari penyidik. Zainuddin berdalih pemeriksaan kali ini hanya pelengkap pemeriksaan sebelumnya. Namun politisi Hanura tersebut berkelit saat ditanyai apakah dirinya sempat ditanyai penyidik seputar aset milik tersangka M. Sanusi. Pertanyaan dikonfirmasi Anda? Ada 10-20 Pak? Enggak. Dikit aja Pak ya? Sebatas soal Pelengkap aja Pak. Hah? Pelengkap Aja, tapi soal masih tetap seputar pembahasan reklamasi Pak ya? Sempat ditanyakan soal aset-aset Pak Sanusi nggak Pak? Enggak Pak ya? Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendrawan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai diperiksa, Hendrawan mengaku telah mengembalikan uang gratifikasi sebanyak 310 juta rupiah yang ia terima kepada KPK. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Teguh merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa dikenali oleh awak media. Saat dikonfirmasi kontributor Metro TV, Teguh mengaku dalam pemeriksaan kali ini dirinya dicecar seputar pengadaan barang tahun 2012-2014. Teguh juga sempat ditanya terkait sejauh mana dirinya mengenal M. Sanusi. Teguh menjelaskan sebatas mengenal Sanusi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Diketahui sebelumnya, kasus tersebut berawal saat KPK menangkap tangan sejumlah orang pada tanggal 30 Maret lalu, diantaranya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, asisten pribadi PT APL, serta
supir Sanusi. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa, sampai jumpa.